every two, every three, it's Mila. Nah, Pancasila ini merupakan pilar ideologis bagi bangsa Indonesia seperti yang kita ketahui saat ini. Nah, nama ini terdiri dari dua kata bahasa Sanskerta. Yang pertama panca yang artinya 5, dan yang kedua adalah sila yang berarti prinsip hidup atau asas. Seperti yang kita ketahui, terdapat 5 ideologi utama penyusun Pancasila. Yang pertama adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan simbol bintang. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab dengan simbol banteng. Yang ketiga, persatuan Indonesia dengan simbol beringin. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan dengan simbol rantai. Dan yang terakhir, kelima ini, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia dengan simbol padi dan kapas. Hal ini tercantum pada alinea 4 pembukaan Undang-Undang Dasar tahun 1945 punya 3 teori. Yang pertama teori imputan tular, yang kedua teori Tan Malaka, dan yang ketiga ini teori Insinyur Soekarno. 1. Emputan tular. Nah, ini pada awalnya Emputan Tular menulis Kakawin Purusadanta atau sekarang lebih dikenal dengan Kakawin Sutasoma atau Kitab Sutasoma dengan bahasa Sanskerta yang terdapat kata Pancasila di dalamnya. Menurut sejarawan, Kitab Sutasoma ini ditulis pada zaman Kerajaan Majapahit sekitar tahun 14 Masehi. Nah, para peneliti sejarah ini tidak menemukan dokumen lain yang memuat nama Pancasila selain pada kitab ini. Menurut Kitab Sutasoma, arti Pancasila sendiri itu istilah dari sebuah batu yang memiliki 5 sendi sebagai kata kerja yang artinya menjalankan 5 poin kesusilaan. Dapat 5 norma kesusilaan dalam Kitab Sutasoma ini, yaitu 1. Tidak boleh melakukan kekerasan, 2. Tidak boleh mencuri, 3. Tidak boleh dengki, 4. Tidak boleh berbohong, dan 5 yang terakhir ini tidak boleh meminum miras. Selain 5 norma kesusilaan, aku juga nemu dalam buku 700 tahun Majapahit, dulu terdapat perpecahan antara agama Hindu Saiwa dan Hindu Mahayana. Mereka jadi tidak menyetujui istilah sinkritisme yang ditunjukkan seolah-olah agama itu lebur jadi satu. Pemimpin ini membuat perumusan-perumusan yang nampaknya telah memberikan nilai-nilai inspiratif dalam sistem pemerintahan masa kemerdekaan Indonesia. Pemerintah ini juga menyadari bahwa dengan bukan rasa semangat persatuan dan kesatuan dan kebersamaan di seluruh wilayah negara kesatuan ini, eksistensi bangsa dan negara Indonesia akan dapat dipertahankan. Jadi, untuk mencapai semua itu, pemerintah itu Bina Tunggal Ika itu yang sekarang berubah menjadi Bhinneka Tunggal Ika itu dipakai sebagai pemersatu agama. Nah, tetapi di lambang Garuda Pancasila yang sekarang itu pengertiannya diperluas. Agama, adat, istiadat, dan lain-lain yang teori kedua. Kita bangsa Indonesia ini punya founding father yaitu Soekarno, Hatta, Sultan Syahrir, Rajiman Widyodiningrat, Ahmad Subarjo, dan juga Tan Malaka. Siapa sih Tan Malaka ini? Ibrahim atau yang bergelar Datuk Sultan Malaka atau biasa dipanggil dengan Tan Malaka. Orang luar biasa yang diberi julukan Bapak Republik Indonesia oleh Muhammad Yamin dan bahkan dianggap oleh sebagian kalangan sebagai the true founding father Indonesia ini. Beliau bisa dikatakan sebagai orang yang pertama kali berjuang menentang anti-kolonialisme di Hindia Belanda ini, bahkan sebelum Soekarno dan Hatta. Juga menjadi orang pertama mencetuskan konsep tentang negara Indonesia dalam bukunya berjudul NR di Republik Indonesia ini, menuju Republik Indonesia. Ini itu disusun ketika Tan Malaka ini sedang ditugaskan menjadi agen Komintern di Asia Tenggara yang bermarkas di Kanton, Tiongkok, yang disusun pada tahun 1925 ini menjadi tulisan nama yang disebut frase Republik Indonesia yang mengacu pada perjuangan kemerdekaan Hindia Belanda dari kolonialis. Buku ini pertama kali menginspirasi kaum cendekiawan muda di tanah air maupun Belanda untuk merealisasikan gagasan Indonesia ini di kenyataan. Di Republik ini tadi berisi analisis Tan Malaka terhadap kancah politik dunia pada saat itu. Gagasan awal bagaimana sih perjuangan menuju negara bernama Indonesia itu direalisasikan.
Selain itu, di buku ini Tan Malaka juga berhasil menganalisis sekaligus meramalkan dengan tepat 16 tahun setelah buku ini. Data analisis Tan Malaka ini benar-benar terjadi. Terjadi persaingan kekuatan ekonomi antara Jepang dan Amerika berujung pada meletusnya perang di Pasifik. Di mana di dalam situasi kekacauan tersebut, kita sebagai bangsa Indonesia bisa menyusun kekuatan untuk melawan Belanda. Tokoh besar yang terlupakan ini berjuang sendirian untuk memerdekakan Indonesia. Dari mulai menulis buku, membentuk kesatuan bangsa, membentuk kesatuan massa, berbicara dalam kongres nasional, ikut bertempur di lapangan melawan Belanda, sampai akhirnya keluar masuk penjara berkali-kali oleh Interpol, dan kejar-kejaran sama polisi internasional. Dan yang lebih tragis adalah perjuangan beliau untuk negeri ini malah dibalas oleh Indonesia dengan timah panas. Jadi Tan Malaka ini ditembak mati oleh tentara Indonesia di Kediri pada tahun 1949. Dan sampai hari ini jenazah beliau dipastikan keberadaannya. Kembali lagi ke perjuangan Indonesia dalam melawan Belanda ini pada tahun 1942 sampai 1949. Walaupun Belanda ini sudah diusir oleh Jepang dari bumi Indonesia, Malaka ini masih menyembunyikan jati dirinya sampai Soekarno Hatta memproklamasikan kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Selama masa persembunyiannya itu tadi, Tan Malaka itu menulis buku yang berjudul Madilog, materialisme, dialektika, dan logika. Buku ini tuh berisi argumen tentang pentingnya pola pikir analitik dalam sebuah kesimpulan yang valid. Nah, buku ini tuh ditulis karena Tan Malaka ngeliat kelemahan terbesar yang pada masa saat itu cenderung belum terbiasa berpikir kritis, seringkali tidak logis dan tidak rasional, serta belum mampu berdialog secara sehat. 1946, para pemimpin PP ini pada ditangkepin sama pemerintahnya Sultan Syahrir karena dia tidak mau menuruti kebijakan dari pemerintah pusat. Pada saat di penjara inilah Tan Malaka kembali membuat beberapa buku yang lainnya, seperti Rencana Ekonomi, Tesis, dan Gerilya Politik Ekonomi atau Gerpolek. 28 Maret 1963, Presiden Soekarno ini telah mengangkat Tan Malaka menjadi pahlawan nasional. Tapi sejak Orde Baru pada tahun 1966 sampai 1998, Tan Malaka ini seperti dihapus dari sejarah Indonesia. Namanya seperti dicoret dalam daftar nama pahlawan Indonesia. Aku ketemu pelajaran sejarah Tan Malaka itu kapan ya? Pas SMP gak sih malah? Karena saking sedikitnya informasi mengenai beliau, jadi gak begitu tahu. Di kelas kuliahku, aku kayak ngerasa asing gitu mendengar kata Tan Malaka disebut dalam latar belakang Pancasila, karena menurutku kayak Tan Malaka ini ya seperti pejuang negara Indonesia dalam bentuk fisik, bukan dalam bentuk pemikiran. Tapi setelah saya searching, ternyata banyak sekali yang dilakukan oleh Tan Malaka dalam perjuangan pemikiran juga perjuangan fisiknya. Kita berpindah ke teori yang ketiga, teori Insinyur Soekarno. Ini yang sering dibahas, sehingga ketika aku searching di internet itu banyak sekali sumber yang menyebutkan keterlibatan Insinyur Soekarno dalam rumusan Pancasila ini. Terdapat usulan-usulan pribadi yang kemukakan dalam Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang biasa kita kenal dengan BPUPKI. 5 dasar oleh Muhammad Yamin yang berpidato pada tanggal 29 Mei 1945. 1. Peri kebangsaan. 2. Peri kemanusiaan. 3. Peri ketuhanan. 4. Peri kerakyatan. 5. Kesejahteraan rakyat. 31 Mei 1945 ini sidang kedua dilaksanakan. Pada sidang kedua ini, Pomo menyampaikan usulan-usulannya. Yang pertama, keseimbangan lahir dan batin. Yang kedua, persatuan. Ketiga, musyawarah. Keempat, kekeluargaan. Kelima, keadilan rakyat. 1 Juni 1945, sidang ketiga ini dilaksanakan dengan pidato dari Soekarno. 1. Kebangsaan Indonesia. 2. Internasionalisme atau kemanusiaan. Yang ketiga, mufakat atau demokrasi. Yang keempat, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, yang terakhir ini, ketuhanan yang Maha Esa. Nah, Soekarno ini juga mengusulkan 3 dasar negara yang diberi nama Ekasila, Trisila, dan juga Pancasila, di mana dasar negara yang akhirnya terpilih dinamakan Pancasila. Setelah rumusan Pancasila itu tadi, ketiga rumusan itu tadi diterima sebagai dasar negara,
secara resmi diterbitkan beberapa dokumen penetapannya. Ini bisa kalian cari sendiri ya. Haha. Usulan dari 3 tokoh tadi ini masih dirundingkan. Pada tanggal 22 Juni tahun 1945 ini diadakan sidang Panitia 9. Pada sidang ini, rancangan pembukaan Undang-Undang Dasar atau Piagam Jakarta atau Jakarta Charter telah berhasil dirumuskan oleh Panitia 9. Nah, isinya yaitu 1. Ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, persatuan Indonesia. Yang keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kejaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Dan 5, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Jadi banyaknya perdebatan karena sila yang pertama yang ketuhanan yang menjalankan kewajiban Islam bagi pemeluk-pemeluknya itu terdapat pergolakan-pergolakan yang menuntut agar sila pertama ini diubah. Turunlah instruksi Presiden nomor 12 pada tahun 1968. Jadi sila pertama ini diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa sampai sekarang. Menurut Insinyur Soekarno sendiri, Pancasila adalah suatu suatu pandangan hidup atau suatu falsafah hidup. Nah, pada tanggal 30 September 1965 ini terjadi insiden yang dinamakan Gerakan 30 September atau G30 SPKI. Banyak yang mengatakan bahwa ini merupakan usaha PKI mengubah unsur Pancasila ini jadi ideologi komunis. Nah, itu pemerintahan Orde Baru menetapkan 30 September sebagai hari peringatan Gerakan 30 SPKI atau G30 SPKI. Dan tanggal 1 Oktobernya diperingati sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Tanggal 1 Juni pada 2016, Presiden Joko Widodo menandatangani keputusan Presiden atau Kepres nomor 24 tahun 2016 yang menetapkan 1 Juni sebagai hari lahir Pancasila. Jadi mulai tahun 2017 itu tanggal 1 Juni ditetapkan sebagai hari libur nasional. Sekitar itu penjelasan dari aku.